Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, kali ini kita berada di ruang studio, maksud saya Haider Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, di samping Yolan sudah ada narasumber spesial nih untuk episode kali ini, yaitu Dr. Susanti Dwi Aryani SPN selaku dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat terus ya dokter ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini tema kita kali ini yaitu mengenal terapi dan pemeriksaan dengan menggunakan alat TMS di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai alat TMS ini ya dok ya, mungkin sobat bertanya-tanya apa sih alat TMS ini? Nah, sebelumnya Yolan mau bertanya dulu dok, bagaimana sih dok pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan sendiri dok? Terima kasih Mbak Yolan. Jadi salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa itu termasuk adalah pelayanan penyakit saraf. Jadi poliklinik saraf. Nah, poliklinik saraf ini kebetulan hanya saya sendiri yang dokter saraf bertugas di situ. Hanya satu dokter aja ya dok ya? Iya. Jadi pertama kali gini, saya perkenalkan dulu penyakit saraf itu apa aja. Penyakit saraf itu banyak ya Mbak Yolan. Mungkin yang paling familiar ditemukan itu seperti stroke. Stroke ya benar. Penyakit seperti nyeri-nyeri. Nah, jadi saraf yang perlu kita ketahui kan ada saraf pusat, yaitu tadi penyakitnya contohnya stroke. Penyakit saraf tepi salah satunya adalah nyeri-nyeri. Nyeri-nyeri benar, yang sering ya dialami nyeri, orang ya dok ya? Iya, paling banyak itu saraf kejepit. Nah, itulah salah satunya itu. Iya. Jadi banyak penyakit saraf. Jadi mungkin selama ini orang mindsetnya ke rumah sakit jiwa tuh khusus pasien jiwa saja. Iya benar, gangguan jiwa gitu ya dok. Ternyata enggak ya dok ya? Enggak. Jadi selama ini mindset orang tuh begitu. Jadi ke jiwa aja takut. Padahal tak perlu takut karena sekarang di rumah sakit jiwa sudah terbuka untuk umum. Jadi ada penyakit saraf, ada untuk penyakit lainnya terkait penyakit dalam, poliklinik penyakit dalam kita sudah ada. Rehabilitasi medik juga ada. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Jadi makanya perlu spesialis selain jiwa harus ada juga di rumah sakit tersebut gitu. Berarti di Rumah Sakit Jiwa Tampan ini nggak melulu soal kejiwaan ya dok ya? Iya. Ternyata ready juga nih dokter spesialis saraf juga. Benar. Nah, kalau untuk pelayanan di spesialis sarafnya sendiri nih dok, apakah banyak dok pasiennya dok? Apalagi dokter sendiri ya dok ya? Itu tadi Mbak Yola, jadi selama ini mindset orang kalau ke rumah sakit jiwa kesannya cuma untuk pasien jiwa saja. Makanya pasiennya tidak terlalu sebanyak seperti pasien jiwa. Jadi terbatas ya dok ya? Makanya kita ikut di sini saya untuk mempromosikan juga bahwa di Rumah Sakit Jiwa Tampan terdapat poliklinik saraf. Nah, kalau untuk penyakit saraf sendiri nih dok, mungkin orang banyak mengira bahwa ini hanya dapat terjadi oleh orang yang umurnya udah mungkin tua gitu ya dok. Apakah penyakit saraf ini bisa juga terjadi di umur-umur belia atau umur lainnya dok? Bisa banget. Bisa banget ya dok ya? Karena mindset orang mungkin kalau udah tua baru kena penyakit saraf gitu. Enggak ya dok ya? Ada yang perlu kita luruskan dulu. Jadi banyak orang awam itu yang masih tumpang tindih antara penyakit saraf dengan penyakit jiwa. Nah, ada orang yang itu sakitnya saraf padahal sakit jiwa gitu. Bisa salah pengertian gitu ya dok ya? Iya, makanya kamu saraf gitu.
Oke. Jadi banyak istilah seperti itu yang mereka tuh secara umum awam tidak tahu. Nah, jadi disinilah saya membantu menjelaskan perbedaan dulu antara penyakit saraf dengan penyakit jiwa. Yang jelas kalau penyakit saraf ini kita ini ibaratnya itu ada bendanya gitu. Jadi memang dari saraf itu kan ada otak, ada sumsum tulang belakang, ada juga yang mengatur otot kita, jadi kelihatan gitu. Jadi kalau penyakit jiwa itu beda. Kalau penyakit jiwa kan istilahnya penampilannya, tapi kita nggak tahu ini, gitu kan. Jadi orangnya murung, orangnya sering ngomong sendiri, mendengar yang tidak ada, halusinasi seperti itu kan. Nah itu yang membedakannya penyakit saraf dan penyakit jiwa. Nah gitu. Itu perbedaannya dok, cukup signifikan ya dok ya. Mungkin dari luar orang nggak ngeh gitu, ternyata di dalamnya juga berbeda gitu. Nah kalau untuk penyakit saraf sendiri dok, yang paling banyak selama dokter inilah ya bekerja, paling banyak itu di mana sih dok? Apakah di stroke atau di tempat lainnya? Banyak sih. Kalau penyakit saraf ini kan luas ya. Kalau yang umumnya memang stroke. Yang kedua ya nyeri itu ya, nyeri punggung, nyeri leher, sakit kepala. Nah, jadi penyakit sarafnya banyak. Cuman yang paling dominan sih itu. Dan faktor-faktornya apa aja sih dok yang menyebabkan penyakit saraf ini dok? Kalau penyakit saraf ini tergantung dari jenis penyakitnya. Kalau kebetulan bulan ini juga bulan kemarin ya, salah saya. Bulan kemarin itu memperingatin Hari Stroke Sedunia. Hari Stroke Sedunia ya. Nah, jadi makanya stroke ini kan penyebab kematian tertinggi. Nah, jadi paling banyak juga itu yang karena behavior kita sendiri, gaya hidup. Nah, cuma penyakit stroke ini kan ada penyebabnya. Rata-rata itu paling sering diabetes. Diabetes ya dok ya. Kalau orang awamnya sakit gula, kalau hipertensi, darah tinggi, ya gitu. Jadi itu sih paling banyak faktor resiko terjadinya stroke. Terus penyakit-penyakit lainnya yang dominan seperti nyeri, ya nyeri itu kan juga bisa pada usia muda, usia tua. Usia muda itu paling sering ya karena aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya, seperti apa sih dok biasanya aktivitas fisiknya dok? Ya seperti ini mengangkat beban berat. Terus yang bekerja dengan ini yang aktivitasnya rutin mengangkat beban berat. Ada juga yang nyeri itu juga karena ini paling anak muda nih paling sering karena habitnya yang kebiasaan duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, yang exercise-nya itu terbatas dan monoton itu aja. Nah, itu yang menyebabkan nyeri-nyeri. Banyak tuh. Berarti untuk exercise sendiri nggak boleh sembarangan ya dok, karena ada juga orang yang olahraga nih. Terkadang olahraga kan setiap harinya bagus, mungkin ada exercise yang salah dan bisa menyebabkan fatal terjadinya sakit saraf, salah posisi dan segala macam. Ada juga banyak kejadian seperti itu dok. Banyak ya. Nah kalau untuk gejala awal nih, stroke itu apa aja sih dok gejala awalnya? Kalau stroke itu yang paling familiar atau umumnya kita tahu itu ya pokoknya cerita gini, stroke itu pasti mendadak. Mendadak ya dok ya? Mendadak. Jadi mendadak, kalau mendadak tidak bisa berjalan, lemas separuh badan, mulut merot, bicara pelo. Nah itu gejalanya yang paling umum ditemukan untuk penyakit stroke. Dan saran saya kan pada umumnya orang-orang ini dirasa-rasa dulu ya. Nggak langsung ini ya dok ya. Nantilah mungkin hilang. Nah itu yang salah. Dan penanganan untuk stroke ini semakin cepat dibawa ke fasilitas kesehatan, semakin cepat perbaikan. Nah gitu. Jadi mereka kadang 1 minggu, 2 minggu baru sudah jelek, baru karena yang namanya stroke ini kan hitungannya detik ya dok, hitungannya menit. Nah memang ini ada golden hours-nya, memang jam-jam emasnya. Berarti kalau dirasa, maksudnya kita merasa ada keganjalan dan segala macam yang mengarah ke stroke langsung ini ya dok ya, langsung ke dokter gitu. Nah kalau untuk terapi-terapinya nih dok, apa aja sih dok ya? Mungkin salah satunya yang TMS tadi ya dok ya? Ya, jadi di rumah sakit jiwa ini kita memiliki fasilitas penunjang. Salah satunya
yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan ini TMS, singkatan dari Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi ini diinformasikan bahwa di Riau cuma satu-satunya. Cuman satu-satunya, luar biasa. Hanya di Rumah Sakit Jiwa Tampan ya dok ya? Iya. Oke. Nah jadi kegunaan alat ini seperti yang kita tahu tadi singkatannya Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi merangsang otak, sel otak itu dengan gelombang magnet. Nah, gitu. Jadi kayak salah satunya penyakit stroke tadi bisa dilakukan gitu untuk perbaikan sel-sel otaknya. Oke, nah itu biasanya apakah ada kondisi tertentu baru kita melaksanakan terapi TMS ini, dok? Oh iya, untuk awal kan tetap kita tuh sebagai dokter anamnesis dulu, artinya kita harus tahu riwayatnya. Nah, indikasinya atau biasa kegunaannya ya tetap untuk saraf pusat sama saraf perifer atau saraf tepi. Nah, kalau untuk saraf pusat kan contohnya stroke. Nah, itu bisa lakukan. Stroke itu juga tergantung tempat bagian otak yang terkena. Makanya ada sebagian yang misalnya otak kiri paling cenderungnya kan afasia, artinya bicaranya tak lancar. Ada yang sebagian bicaranya tak nyambung. Nah, itu tergantung bagian otak yang kena. Jadi itu juga diterapi khusus. Jadi juga agar tepat di bagian otak yang terkena gitu. Apakah itu ada efek sampingnya, dok, kalau kita melakukan terapi ini, dok? TMS ini kan terapi istilahnya non-invasif, artinya tidak ada pembedahan, tidak ada penyuntikan, atau cuma dilakukan di di kulit kepala aja ya, dok. Jadi efek sampingnya selama ini yang saya lakukan sih tidak ada saya temukan. Tapi di beberapa saya baca literatur ada seperti sakit kepala sesaat atau rasa tidak nyaman karena tidak biasa ya. Terus ini kontraknya lagi tidak dilakukan pada yang pasang ring jantung, tidak boleh dilakukan. Plat misalnya ini yang terpasang plat untuk yang cedera anggota gerak, nah gitu. Yang besi-besi itu tidak bisa, gitu, karena kan gelombang magnet, jadi itu mengganggu. Kemudian yang pernah saya dengar sih tidak dilakukan juga pada pasien karena dia memicu kejang. Memicu kejang juga ya, dok ya? Karena kan gelombang listrik. Benar. Memicu kejang, makanya hati-hati dilakukan pada pasien yang ada riwayat kejang. Kejang. Nah, biasanya setelah melakukan terapi ini, efek baiknya setelah itu apa sih, dok, yang terasa sama pasien, dok? Jadi gini, semua saraf itu kan perlu pemulihannya bertahap. Jadi nggak bisa langsung ya, dok ya? Nggak bisa langsung. Nah, jadi perlu kayak di rumah sakit kita ini kita lakukan TMS ini biasanya sih ada siklus. Jadi yang untuk terapi pertama kali dia terdiri dari 5 siklus. Jadi seminggu itu 5 kali dilakukan. 5 kali. Jadi berturut-turut. Nah, kita biasanya sih kalau yang baru kena, yang baru istilahnya onset akut ya, akut itu di bawah 3 bulan. Nah, itu biasanya lebih cepat. Lebih cepat ya, dok ya? Beberapa sih langsung yang tadinya lemah bisa jalan, gitu. Berarti cukup signifikan juga ya, dok ya? Sangat membantu sekali. Cuman pada belum tahu nih, alatnya belum cuma teredukasi juga ya, dok ya? Iya. Ada juga nggak sih, dok, pasien yang takut gitu melakukan terapi? Biasanya kan ada yang, apalagi itu di kulit kepala gitu kan, apakah ada yang takut nih melakukan terapi TMS ini, dok? Enggak sih, kan kita menjelaskan dulu dilakukannya seperti ini. Pasien itu kan rata-rata takutnya kalau yang langsung efeknya ke badannya misalnya kayak pembedahan, ada penyuntikan. Nah itu kalau ini kan cuma ditempel ke kepala, saya tanya reaksinya apa gitu. Cuman ada kayak ya terasa kayak kontak aja, tapi enggak mengganggu gitu. Jadi mereka sih nyaman-nyaman aja. Justru ada TMS kan selain untuk yang di kepala, ada yang di perifer tuh untuk nyeri.
Nah mereka malah senang aja karena kayak seperti dipijat-pijat gitu. Iya dok, sekalian ya. Iya, jadi senang aja gitu. Selama ini nggak ada ini sih, nggak ada efek samping ataupun mereka mengeluhkan tak nyaman gitu. Berarti ini alat TMS ini satu-satunya ya dok ya, yang ada di Pekanbaru ya. Riau sih pada di Riau ya dok ya. Luar biasa. Nah kalau untuk terapi lainnya apa aja nih dok? Selain TMS sendiri ada nggak sih dok? Ada, jadi gini, banyak sih. Memang selain untuk penyakit saraf juga untuk pasien jiwa. Jiwa juga dipergunakan. Jadi bisa, dan itu termasuk evidence base-nya, artinya yang bagus untuk terapi penyakit jiwa itu salah satu depresi. Dan itu sudah beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bagus untuk tata laksana atau pengobatan depresi. Nah, selain jiwa juga ada penyakit lain, Mbak. Kayak nggak penyakit sih, kayak merokok, yang adiksi, sulit tidur, banyak kegunaannya. Untuk yang sakit kepala, migrain. Nah, banyak sih selain penyakit ya, banyak kegunaan. Berarti untuk migrain bisa juga nyeri-nyeri gitu dok? Kalau nyeri-nyeri yang itu tadi yang saya beritahu, ada yang kita stimulasi di saraf tepi. Jadi kayak nyeri-nyeri, ada juga yang nyeri punggung, nyeri leher, yang mengarah ke saraf kejepit. Nah, itu bisa distimulasi. Gitu. Nah, kalau banyak orang yang mengalami depresi dan kalau sekarang bahasa gaulnya mental health kayak gitu ya dok ya. Karena sekarang kan dikit-dikit mental health. Nah dan itu memang beneran ada. Dan itu memang mempengaruhi saraf juga apa enggak dok? Nah kalau ini bukan kompetensi saya sih. Kalau ini kompetensinya dokter jiwa. Dokter jiwa ya. Tapi secara umum justru penyakit-penyakit saraf nih efeknya banyak yang ke depresi. Misalnya orang yang nyerinya sudah terlalu lama, dia lelah makan obat, dia udah putus asa, nah mengarah ke depresi. Yang kedua pasien stroke, banyak yang lumpuh, tak bisa jalan, yang ujung-ujungnya depresi. Gitu. Secara umumnya ya penyakit saraf yang menyebabkan depresi. Dibalik ya dok ya. Depresi yang menyebabkan gangguan sarafnya. Berarti karena depresi berlebihan, sakit yang berlebihan menjadikan depresi. Nah gitu. Nah kalau misalnya udah stroke yang lumayan parah nih dok, biasanya kan udah nggak bisa berjalan dengan baik lagi, atau ada yang terbaring dan segala macam. Nah itu ada nggak sih dok edukasi dari dokter sendiri untuk perawatannya di rumah oleh keluarga dan segala macam dok? Istilahnya ini home care sih mbak ya. Home care itu perawatan di rumah. Banyak sih, terutama pasien yang sudah tua. Iya, benar dok. Sebenarnya kan stroke ini yang paling penting faktor resikonya tadi yang kita atasin. Nah, kalau faktor resikonya sudah kita atasin, ya kita bisa fokus untuk perbaikan sarafnya. Perbaikan saraf itu kan harus distimulasi. Iya benar. Nah, sama tuh kayak anak-anak mau mulai berjalan kita rangsang. Nah, begitu lagi memang harus dirangsang dengan aktivitas fisik. Kalau yang cenderung baring aja, apalagi yang udah usia lansia gitu kan. Memang harus tetap alih baringnya itu miring kanan, miring kiri. Pokoknya ada exercise-nya biar ototnya itu tak kaku, karena kecenderungan pasien-pasien yang mobilisasinya atau kurang gerak itu menyebabkan kaku, ujung-ujungnya nyeri. Nah mereka tak akan mau lagi lakukan aktivitas karena nyeri itu ya dok ya. Gitu. Butuh ini sih memang ekstra. Tapi penuh kesabaran dan ada motivasi dari pasiennya sendiri gitu. Memang harus ada dorongan dari diri sendiri juga ya dok ya, karena nggak gampang juga gitu. Tapi ada nggak sih dok pasien yang stroke yang sudah lumayan cuma masih bisa nih untuk sembuh total gitu dok? Ada persentasenya berapa, atau kalau sembuh total kayaknya nggak bisa deh? Sama gini sih mbak, kan stroke ini berarti ada cedera otak. Iya.
cedera otaknya itu kan penyebabnya misalnya darah tinggi tadi, diabetes. Nah, itu yang menyebabkan ya paling banyak sih yang dominasi kan penyebab sumbatan itu kan kerusakan otak. Jadi otaknya itu kurang oksigen. Jadi suplainya itu yang kurang, makanya terjadi kerusakan. Karena sel-sel otak itu kan butuh oksigen, butuh makan, butuh nutrisi. Sedangkan pembuluh darahnya itu terganggu alirannya gara-gara darah tinggi tadi, gara-gara diabetes. Nah gitu. Jadi yang perlu kita jaga itu yaitu tadi faktor resikonya tadi. Nah kalau sudah terjaga faktor resiko, makanya tergantung kerusakannya tadi, Mbak. Jadi kalau kan hitungannya menit, hitungannya detik, menit. Nah semakin lama itu kan semakin rusak. Nah ya itu yang paling susah untuk diperbaiki. Ibaratnya sih kita kalau saya menjelaskan ke pasien seperti luka sih. Kalau udah luka kan pasti ada bekas ya. Begitu. Apalagi yang di dalam, di otak pasti ada bekasnya. Nah, yang sembuh sempurna pun ada ya, Dok, tergantung makanya saya bilang kasusnya gitu. Jadi mungkin kerusakan otaknya itu tidak terlalu berat. Makanya ada yang bisa langsung berjalan, yang tidak merasakan apapun. Banyak gitu. Bisa sih. Nah kalau case-nya seperti kalau angin duduk itu termasuk saraf juga nggak, Dok? Kadang kan biasanya orang yang terkena angin duduk ada yang tiba-tiba meninggal dan ya gitulah, Dok. Angin duduk ya, kalau saya tuh angin duduk itu identik apa ya? Kalau nggak ada sih istilahnya kita ya. Jadi yang jelas kalau yang namanya mendadak meninggal itu kita cuma memikirkan istilahnya vaskuler itu artinya pembuluh darah. Bisa jantung, bisa otak. Nah gitu. Itu tuh yang banyak penyakit mendadak meninggal kan jantung, otak. Nah stroke. Nah ya itu. Jadi mikirkan itu aja karena penyebabnya itu. Cuma secara umumnya saya tidak tahu sih angin duduk. Ya karena banyak kalau di tetangga gitu ya, Dok ya. Meninggalnya kenapa angin duduk gitu. Jadi sebenarnya angin duduknya apa sih? Apakah ada di ilmu medis itu memang angin duduk? Enggak ya, Dok ya? Berarti ternyata itu memang serangan mendadak juga dari saraf maupun otak. Yang jelas itu yang seperti saya informasikan tadi bahwa kalau yang namanya mendadak kita tetap mencurigai bahwa itu vaskuler pembuluh darah. Berarti gangguan pembuluh darah nih ya itu tadi bisa dari jantung, bisa otak. Itu pasti ceritanya mendadak gitu. Jadi kayak orang olahraga nih yang exercise-nya kan banyak. Nah itu tuh yang istilahnya pembuluh darahnya kaget kan karena exercise-nya berlebihan. Banyak usia muda yang meninggal. Artis juga tuh siapa namanya yang lagi dia main basket tuh. Ada juga. Itu kan jadi pokoknya banyak yang setelah berolahraga tiba-tiba mendadak yang berlebihan. Yang berlebihan. Makanya tidak disarankan juga gitu. Nah biasanya kalau untuk penyakit stroke sendiri ada olahraga atau exercise sendiri nggak, Dok, yang biasanya dilakukan gitu? Kalau exercise khusus tidak ada. Nggak ada ya, Dok ya? Yang jelas kan olahraga tetap disarankan. Sehari itu minimal ada 30 menit. Nah, minimal untuk lakukan exercise ya misalnya sepedaan, berenang, ya yang ringan sih tergantung usia sih, Mbak. Jadi selain usia juga tergantung ini, nggak yang namanya berat badan gitu. Nanti berat badan berlebihan resikonya nyeri punggung. Nah, benar. Gitu. Memperparah keadaannya, Dok ya. Makanya banyak sih ininya exercise yang bisa lakukan. Cuman saran saya sih tidak yang berat gitu. Tetap harus wajib ada kita tuh mobilisasi. Nah, untuk menjaga ya sistem saraf kita semua. Gitu. Benar. Berarti nggak boleh yang berlebihan, tapi ya harus rutin ya, Dok ya. Biar nggak obesitas juga ya, Dok, biar tidak memperparah kondisi kita juga. Nah kalau untuk pantangan makan ada nggak sih, Dok, atau makanan yang dianjurkan nih? Jadi kalau makanan itu sebenarnya saya lebih menjelaskan keseluruhan ya pada umumnya. Yang jelas kalau stroke itu kan faktor resikonya tadi darah tinggi, berarti harus kita kurangin
garam. Nah, gitu. Kalau diabetes berarti karbohidratnya ya, atau yang mengandung glukosa, gula itu yang terlalu tinggi ya kita batasin. Nah, ini secara umum. Jadi salah satu juga penyebab stroke, salah satu bisa asam urat juga. Oh, bisa asam urat juga ya, Dok ya? Oke. Salah satunya juga bisa. Jadi asam urat ya mungkin ya yang jeroan atau apa yang meningkatkan asam urat juga harus kita batasin gitu. Jadi memang harus cara umumnya ya semua sih kita harus batasin, rendah lemak, kolesterol kan juga bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah yang ujungnya bisa menyebabkan stroke. Nah, itu juga harus kita batasin sih. Karena ya, Dok, tubuh kita sebenarnya perlu kolesterol. Iya, benar. Butuh juga lemak untuk energi. Cuman ya kita tidak boleh berlebihan begitu. Oke. Nah, kita udah membahas banyak ya, Dok ya, mengenai penyakit saraf ini apa aja. Terus tadi ada alat yang satu-satunya nih. Patut bangga nih ya, Dok ya, satu-satunya di Riau, yaitu alat TMS yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Nah, mungkin setelah ini sobat udah teredukasi ya, Dok ya, dan bisa juga konsultasi dan berobat juga ke Rumah Sakit Tampan, karena di sana bukan hanya ada dokter spesialis kejiwaan ya, Dok ya, dan ada juga spesialis saraf. Nah, mungkin terakhir ada nggak sih harapan dokter untuk pasien atau Rumah Sakit Jiwa Tampan sendiri, mungkin pelayanannya lebih lagi ya dan segala macam. Sebenarnya harapan saya ikut juga diskus kita ini agar masyarakat Riau, umumnya Pekanbaru, ini mengetahui bahwa ada dokter saraf dan pelayanan saraf di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Selain itu, ada alat-alat penunjang untuk pemeriksaan saraf yang juga bisa membantu pengobatan. Nah, itu yang boleh dicoba untuk dilakukan. Nah, jadi dari seluruh Riau, khususnya Pekanbaru, nah jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Jiwa karena sudah terbuka untuk umum. Dan mindsetnya orang lama-lama sih hilang juga. Dan Rumah Sakit Jiwa bukan hanya untuk pasien gangguan jiwa saja gitu. Oke, tapi ada juga untuk pasien syaraf ya, Dok ya. Ada lagi penyakit dalam. Iya, banyak. Oke, makasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Susanti Dwi Aryani SPN selaku dokter spesialis saraf Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Semoga apa yang kita diskusikan tadi menjadi ilmu dan wawasan baru ya, Dok ya. Untuk sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi terima kasih dokter. Nah, saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.